Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Prof. Supianadya Nur Cahyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perangan Budaya dan Potensi Lokal untuk PSP Biologi. Teman-teman sekalian yang sangat kami cintai, izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi tugas Perangan Budaya dan Potensi Lokal untuk PSP Biologi, dan kami mengambil budaya lokal tentang tradisi minuman herbal spesies secang dari budaya agraris. Tradisi minuman herbal spesies secang dari budaya agraris kita sajikan. Yang pertama yaitu kita tunjukkan latar belakang, tujuan pembuatan minuman secang dari budaya lokal. Kemudian yang ketiga, pembuatan atau metode minuman secang, kita tampilkan hasil, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baiklah, kita mulai yang pertama. Latar belakang. Kurang lebih abad ke-17, kayu secang menjadi komoditas rempah populer. Kayu secang adalah menjadi zat pewarna alami dan obat tradisional yang mana memiliki kemampuan untuk meningkatkan stamina, penghangat tubuh, mencegah masuk angin, rasa nyaman perut, membuat mengatasi nyeri sendi, mengobati diare, radang mata. Tradisi minum jamu menjadi semangat budaya agraris, karena kita tahu masyarakat suka menanam tanaman obat-obatan, dan ini diakomodasi oleh pemerintah dengan membudayakan tanaman toga. Wedang secang adalah minuman favorit raja-raja di Keraton Yogyakarta dan Majapahit. Jamu identik dengan dunia budaya agraris atau dunia budaya petani. Indonesia dan etnik memiliki resep jamu turun-temurun melalui transmisi lisan dari secang. Resep tradisional mudah dicari dengan tradisi lisan daripada manuskrip. Minum jamu adalah warisan budaya hidup sehat berbasis kearifan lokal. Ajemo adalah warisan spiritual, emosional, kognitif, ideologis, dan historis. Jamu mengandung pengetahuan lokal atau local knowledge karena dimiliki, dikuasai, dan digunakan secara turun-temurun. Minum jamu menjadi gaya hidup atau lifestyle masyarakat modern, dan konsumsi menunjukkan proses perubahan historis yang dikonstruksi secara sosial. Konsumerisme menjadi bagian gaya hidup modern dan kapitalis. Anak muda masa kini berinisiatif atau yang dikenal dengan ajemo
dengan unsur nilai batiniah emosi atas dasar pragmatis, bukan emotif. Ajimo dilakukan tidak secara rutin, tetapi secara tentatif. Dan di era modern tepat jika ajimo jamunya dari bahan dasar tumbuhan secang. Gaya hidup minum jamu dipengaruhi situasi sosial, seperti adanya budaya fashion, budaya pop kekinian. Gaya hidup modern muncul di warung jamu dengan konsep modern, seperti munculnya kafe-kafe dengan menyediakan minuman kopi, jahe, temulawak, kunyit asam, dan lain-lain, yang kesemua sajian itu adalah jamu. Kita tahu kafe sebagai upaya mensosialisasikan jamu. Banyak anak-anak muda, bahkan kita pun suka untuk ke kafe-kafe. Dan perilaku kita itulah namanya jamu. Fenomena akhir menunjukkan banyaknya gejala diabetes, hipertensi, semakin akrab dengan gaya hidup modern, yang mana menjauhkan anak muda dari produk kearifan lokal seperti jamu. Ajemu adalah kebiasaan leluhur masa lalu, berlangsung hingga masa kini, dan ini adalah realitas faktual. Pada generasi kosmopolitan, diharapkan agar mengkonsumsi minuman sehat asli Indonesia, sebagaimana anjuran Back to Nature, yaitu jamu, konsumsi ramuan secang untuk preventif. Dalam sajian ini, kami memiliki tujuan, yaitu yang pertama, ingin menggali dan mempertahankan tradisi budaya agraris minum ramuan atau jamu dari bahan tumbuhan secang. Yang kedua, membuat ajemu jamu atau minuman pengganti kopi, teh, atau lainnya dari bahan tanaman secang sampai di kafe-kafe tersebut. Yang ketiga, kami ikhtiar untuk mendapatkan antibodi, mencari obat penyakit diabetes, hipertensi, dan lain-lain dengan cukup dari menggunakan kearifan lokal, yaitu menggunakan tanaman secang. Yang ketiga, metode penggunaan tanaman secang. Sebelum pada penggunaan, kita tahu secara umum bahwa tanaman secang kita bisa ambil, kita dapatkan di pinggir-pinggir jalan, di hutan-hutan, di daerah, di desa-desa banyak kita jumpai. Kita bisa mengambil pohonnya dan kita potong-potong kurang lebih berukuran 10 cm. Diambil kulitnya, dicuci, ditiriskan, dijemur, terus kayunya diserut kecil dan tipis, lalu dikeringkan hingga keras sampai mudah dipatahkan. Serutan-serutan kering lalu disortasi. Yang rusak, yang ada sisa kotoran, kita pisahkan, dan yang baik kita gunakan, lalu bisa kita kemas untuk disimpan atau kita gunakan. Saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah penggunaan secang. Ada dua. Yang pertama, bisa kita
gunakan dalam campuran minuman. Yang kedua, bisa kita buat dalam olahan obat. Yang pertama, kita buat dalam campuran minuman. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan-bahan. Kita siapkan batang kayu secang yang sudah diserut, 2 ruas jahe, 1 buah daun serai, gula aren, 1 batang kayu manis, 2 buah cengkeh, 4 gelas air, panci, gelas. Cara membuatnya, jahe dan serai kita geprek, kemudian kayu secang kita masukkan, kayu manis, cengkeh, dan geprek bersama jahe kita masukkan ke dalam wadah. Yang berikutnya, kita tambahkan 4 gelas air dan masak pada api sedang. Setelah sedikit panas, kita masukkan serutan batang kayu secang. Kita aduk perlahan dan kita masukkan gula aren sedikit demi sedikit hingga mendidih. Jika telah mendidih beberapa saat, kita matikan dan kita biarkan. Jadilah minuman hangat kayu secang dan bisa kita nikmati seperti pada gambar berikut. Yang kedua, penggunaan kayu secang dengan cara olahan obat. Sebagai bahan olahan obat, pembuatan tergantung kepada kebutuhan dan jenis penyakit. Secara tradisional, mudah. Kita cukup merebus potongan kayu secang sebanyak 3 atau sampai 10 gram dalam air. Jika sedang mendidih, dingin, hangat kuku, bisa kita minum sebagai obat. Atau dibuat bubuk kayu secang kering, bisa kita gunakan sebagai campuran racikan obat. Berikutnya, diolah secara pabrikan, yaitu cara pabrikan dengan mengambil senyawa antimikroba, etanol untuk menghambat pertumbuhan bakteri, diambil senyawa brazilian atau pigmen merah untuk propionibacterium yang menyebabkan jerawat, diambil senyawa antioksidan yang di dalamnya mengandung kadar fenol, flavonoid, dan terpenoid yang sangat tinggi, digunakan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas di dalam tubuh seperti kanker dan penyakit jantung. Jantung dengan sirkulasi darah dan pembuluh darah. Berikutnya, cara pabrikan, yaitu diambil senyawa kalkon untuk mengurangi gejala alergi. Bisa juga digunakan diekstrak untuk menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus niger dan Candida albicans, yang mana jamur ini menjadi dalang di balik beberapa infeksi pada manusia. Sebagaimana gambar berikut, infeksi jamur Candida pada perempuan dan pria. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan perlu kita ketahui bahwa tanaman secang memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Tanaman secang ini berada pada kingdom Plantae. Divisinya adalah Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsa Rhizales, sukunya adalah Caesalpinaceae, marganya Caesalpinia, dan spesiesnya adalah Caesalpinia sapang L. Yang keempat,
Hasil pemanfaatan minuman secang yang diharapkan satu, bagi anti tumor, yaitu cukup kita meminum hangat dari kayu secang bisa digunakan untuk menghambat perkembangan sel tumor pada tubuh. Bagi antibakteri, kita meminum hangat dari kayu secang untuk meningkatkan antibodi melawan virus corona. Untuk anti radang, minuman hangat dari kayu secang meningkatkan imun tubuh melawan radang dan virus corona. Untuk menurunkan gula darah dan menjaga kesehatan hati, minuman hangat dari kayu secang meningkatkan metabolisme glukosa untuk menurunkan kandungan gula pada tubuh. Dan masih banyak lain manfaat dari minuman kayu secang. Yang kelima, kesimpulan. Ternyata tanaman secang adalah minuman tradisi dan favorit raja-raja keraton Yogyakarta dan Majapahit. Banyak dijumpai di pagar-pagar dan hutan-hutan di Indonesia khususnya, di desa-desa, bahkan di tempat saya pun banyak. Yang ketiga, kayu secang mengandung senyawa brazilian, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan anthraquinone. Berikutnya, kayu secang menjadi obat herbal yang mudah didapat dan dibuat untuk antibodi. Yang terakhir, kayu secang dan serbuk secang bisa dibuat ajimu di kafe-kafe sebagai minuman kesehatan. Daftar pustaka. Pustaka yang kita ambil adalah dari jurnal cara membuat kayu secang minuman herbal buat tangkal corona, Tri Suharyani, Detik Food, Jumat 20 Maret 2020. Kita ambil dari artikel yang tayang di Kompas dengan judul 7 manfaat secang untuk kesehatan dan artikel-artikel yang lain. Demikianlah yang perlu disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.